Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Dikecu. Nah, kali ini gue mau bahas tentang Suzuki nih. Ini Suzuki ngeluarin produk baru lagi nih, skuter matic 125 cc, namanya Suzuki Aveni 125. Nah, ini produk yang dibuat oleh Suzuki India ya. Jadi ini dijualnya worldwide. Nah, Suzuki ini terutama di Indonesia ya, itu menjadi kontroversi atau pro kontra nih. Suzuki yang lama tidak ngeluarin produk baru tiba-tiba hadir dengan produk barunya yang lumayan menarik perhatian, tapi dalam arti perhatiannya dalam konteks yang pro kontra. Oke, kita langsung lihat aja modelnya nih, motor kayak apa. Nah, jadi inilah dia motornya. Ini dari depan ya. Ini Suzuki Aveni 125 ya. Nah, jadi motor ini dari segi desain gitu, itu memang agak-agak berbeda dari selera kebanyakan orang Indonesia gitu. Dari depan ini kita bisa lihat ya, lampu dari atas deh, dari lampu sennya ini juga menurut gue terlalu besar ya untuk proporsi dari batoknya gitu. Sekali lagi ini selera. Terus ada dasinya juga, di sini ada dasinya lumayan besar, dan ini kalau misalkan dibandingin dengan proporsi bodi lainnya, ini memang terlihat seperti dasi yang kebesaran gitu. Cuman kembali lagi ini selera juga gitu. Terus lampu juga nih, lampu ada LED atas bawah ya. Ini bagus lampu LED, dan ini di samping lampu ini ada kontur ya di sini. Tiga garis ini, 3 lubang ini. Jadi seakan-akan tuh kayak apa ya? Kalau lihat tuh dari depan dia sebenarnya modelnya berotot ya, lebih muscular gitu. Kembali ke atas lagi dia punya visor ya, ada visor ini. Ini lumayan lah, aksen yang lumayan apik lah ya. Oke, dari depan ya. Kita next ke, nah ini bagian serong ya. Nah, kalau dari angle ini menurut gua kelihatan banget ya bahwa motor ini punya, tuh kelihatan ya, tuh berotot gitu, berotot, dan dadanya tuh kayak bidang sekali gitu, tebel gitu, kayak motor keker gitu. Kalau dari angle seperti ini nih, angle serong bawah gitu dari depan. Dan ini di sini ada mata kucing, seperti di Eropa juga, motor-motor Eropa biasanya pakai mata kucing. Sekarang di Indonesia juga sudah mulai dikasih mata kucing bulat seperti ini. Terus, nah ini untuk warna ini all black ini cakep sih menurut gua. Nah, ini bagian belakangnya. Sebenarnya dari segi desain ya, kalau dilihat dari part by part atau satu persatu ya, sektor per sektor gitu, seperti tidak ada yang salah ya. Cuman memang kalau dilihat secara keseluruhan, menurut saya agak wagu ya. Tapi kalau dilihat secara apa ya, per sektor gitu, misalnya depan saja gini, kayak depan aja kayak gini, atau bagian belakang kayak gini, nggak ada yang salah sebenarnya. Dan ini oke, kita balik lagi membahas sisi belakang ya. Ini lihat nih, ada lampu belakang di sini terpisah ya, kanan kiri, diseparasi oleh trim plastik yang juga tebal. Terus spakbornya juga tebal sekali, bodi belakangnya juga tebal ya, gede gitu, kayak berotot ya. Terus behelnya juga behel tipe terpisah ini, kanan kiri gitu, dia nggak menyatu sampai belakang. Terus di sini kelihatan ya kalau ban belakangnya itu kecil ya, ban belakang kecil. Dan menurut gua ini adalah salah satu poin yang paling jadi apa namanya tuh istilahnya ya, menyita perhatian gitu. Karena apa? Karena di sini kelihatan kalau ukuran roda depan ini dan roda belakang itu berbeda nih. Yang depan jelas lebih besar, terus yang belakang lebih kecil. Ini bikin apa ya namanya, kalau dari belakang nih apalagi kayak gini ya, itu dia kayak nggak, menurut gua kurang proporsional ya. Jadi kayak bodinya gede banget, terus bannya kok tiba-tiba kecil gitu. Selain ukurannya kecil, dan tebel bannya pun juga nggak lebar gitu. Oke, kita sekarang dashboardnya nih, atau batoknya. Jadi kalau dari segi batok menurut gua bagus. Kenapa? Karena cukup lengkap ya. Di bagian speedometer ini kelihatan seperti Suzuki GSX ya. Jadi GSX Satria FU itu mirip-mirip nih sama FDC nih, dashboardnya nih. Speedometernya lengkap, multi information display-nya juga lengkap. Terus ini udah pakai layar digital ya. Terus di sebelah kiri ada ini lampu high low, lampu sen, ada klakson. Terus di sini ada, nah ini lucu nih, ini ada start dan ada engine stop. Nah ini fitur yang cuma lumayan jarang di motor matic ya. Ada engine stop atau engine cut off. Kunci sendiri masih pakai smart key, belum pakai keyless. Terus dengan sini ada emblem ya, emblem Suzuki-nya. Ini kalau dari sektor batoknya atau kepalanya ini menurut gua cukup menarik ya, cukup modern dan sporty gitu. Nah ini detailnya ya, untuk
layar dari speedometer. Berbeda dari GSX memang, cuman bentuknya mirip. Kalau lihat layoutnya agak-agak berbeda ya, sama bentuk tulisannya berbeda. Tapi desain dari speedometer ini nih mirip banget. Oke, next. Kompartemen. Ini kompartemen di depan ya. Jadi kompartemen depan ini sebelah kanan ada tempat botol air mineral. Jadi ini bisa buat taruh botol air mineral, bisa buat taruh barang-barang yang memang kayak kamu perlulah buat gampang diambil gitu. Terus nih balik lagi, ini adalah lubang kunci atau anak kuncinya, ini smart key, belum pakai keyless, masih pakai kunci magnet biasa. Di sini juga ada cantelan atau gantungan ya. Ini common di motor-motor matic karena orang yang nyetir matic itu biasanya suka nyantelin barang-barang di tengah ini gitu. Terus di sebelah kiri ini ada kompartemen tertutup. Ini ada, terlihat ada kabel, berarti ada apa namanya, slot USB ya atau charging port buat handphone. Jadi kalau kamu mau ngecas di jalan bisa ngecas di sini, handphonenya taruh di dalam, ditutup kompartemennya gitu, jadi aman, nggak jatuh-jatuh. Kemungkinan untuk dicuri atau dijamret juga lebih kecil lah. Dan ini kelihatannya kompartemen tangannya ini apa ya, berundak-undak gitu. Jadi memang Avensis ini meng-highlight desain yang berotot gitu ya. Lalu di sini ada tempat pengisian bensin. Ini menarik nih karena biasanya motor matic Jepang itu buka apa namanya, isi bensinnya kalau nggak di dalam bagasi atau di tengah ya, seperti NMAX atau Aerox gitu. Tapi ini di belakang, ini mirip Kymco nih. Nah ini dia, ini brosurnya tuh kelihatan ya, maksudnya ini orang bule ya, ini orang bule, kemungkinan besar badannya atau postur badannya lebih besar daripada orang Indonesia pada umumnya. Dan memang motor ini kelihatannya kalau dari depan itu berotot ya, jadi lebar gitu. Kita lihat speknya ya. Jadi kembali lagi tadi, ini dari highlight dari fiturnya adalah external hinge type fuel cap, jadi tempat isi bensin di luar. Terus body mount bright LED headlamp, jadi lampunya pakai LED dan sudah integrated sama batok depan, bukan di setang ya. Ya ini di sini ada Suzuki Easy Start System. Jadi tadi saya bilang yang di atas ini adalah cut off, ini buat starter ya. Terus ini large underseat storage space. Tadi di sini juga bagasinya itu di tengah itu 21 liter. Jadi nggak besar-besar amat tapi cukup lah. Semoga ini belum pernah lihat ya ada yang masukin helm half ke dalam bagasi. Cuman kalau lihat dari space-nya cuma 21 liter, sepertinya sih agak belum tahu juga sih. Gua nggak berani untuk berspekulasi ya. Tapi ini jelas ukurannya 21 liter. Full digital di instrument panel. Jadi instrument panel semua full digital nih speedometernya. Terus sama tadi yang di kompartemen tengah ada front box with USB socket. Nah bener kan, ada USB socketnya. Terus dari warna, ini di Indonesia dapat 3 warna nih, metallic matte fibroin gray dengan metallic lush green. Ini dia two tone ya. Sama yang kedua metallic matte black dengan glass sparkle black gitu. Jadi kombinasi antara warna hitam doff dan hitam kilap. Sepertinya warna ini nih, motor ini nih. Ini kayak paling keren sih, paling sangar gitu ya. Sama yang ketiga pearl mirage white dan metallic matte fibroin gray. Jadi ini warnanya putih. Nah ini di sini kita lihat spek engine ya, spek engine-nya si Avensis ini. Ini dia tipe 4 langkah, 1 silinder air cooled ya, belum pakai radiator, dan dia masih SOHC, cuma 2 klep. Nah cc-nya 124,3 cc ya. Terus bore kali stroke-nya 52,5 dikali 57,4, artinya pistonnya pakai diameter 52,5. Terus panjang stroke-nya 57,4 mm. Output engine-nya nih 8,7 PS dan torsinya 10 Nm. Ini agak unik karena Suzuki yang 110 cc itu yang next gitu, yang Suzuki next, Suzuki address itu setahu saya output engine-nya sedikit lebih besar. Suzuki yang 110 itu dia sampai 9,2 HP gitu. Jadi ini lebih sedikit malah tenaganya, output tenaganya. Namun torsinya ini 10 Nm, jadi lebih besar daripada Suzuki yang 110 cc ya. Yang 110 cc cuman 8,7 Nm gitu. Ini lebih besar. Jadi memang sepertinya memang ini motor yang diperuntukkan untuk penggunaan dalam kota ya. Harapannya tarikannya stop and go-nya enak gitu. Terus sudah fuel injection, start system juga di sini masih ada kick dan elektrik, jadi masih bisa dinyalain kalau misalnya akinya habis ya, masih bisa lo enggol lah, nggak panik kalau aki soak gitu. Dan ini transmisi pakai CVT, oke standar. Dimensi dan beratnya nih, ini bisa dilihatin semua ya. Tuh kapasitas tangki bensinnya juga nih yang paling menarik, ini adalah 5,2 liter ya, lumayan besar untuk cc untuk skuter 125 cc, dia lumayan besar nih.
Terutama dengan figur tenaga tadi yang torsinya gede dan orang nggak terlalu besar, kemungkinan besar skuter ini akan irit ya. Terus suspensi depan masih teleskopik, yang rear seperti biasa masih single ya, single shock. Ini juga nih tire size atau ukuran ban nih, ukuran ban. Bener ternyata di depan itu 90/90 dengan ring 12 sudah 12, dan yang belakang 90/100 sudah ring dengan ring 10/12, jadi lebih kecil 2 angka ya. Itu yang membuat kelihatannya jadi kayak proporsi agak wagu ya, terutama di bagian belakang tadi gitu. Dan yang depan sudah memakai disc brake atau piringan, yang belakang masih pakai tromol. Baterainya atau akinya udah pakai tipe maintenance free atau MF, 12 volt dan 4 ampere hour. Kita kembali ke desain ya, karena gini, motor ini sebenarnya jadi pro kontra karena ini motor yang desain orang India ya, dari pabrikan India, yang buat juga India. Cuman untuk pasar Indonesia tidak disesuaikan lagi karena memang ada sedikit perbedaan selera antara pasar Indonesia dengan pasar India. Jadi tentu saja yang di Indonesia ini pada keluar-keluar ini kenapa motor yang didesain untuk orang India kenapa muncul di sini juga gitu. Nah, contohnya tadi yang paling jadi highlight itu adalah ukuran ban ya, proporsi ban lebih tepatnya proporsi antara ban belakang dengan bodi belakang yang agak timpang gitu. Nah, sebenarnya desainnya ini juga agak mirip sama motor India satu lagi, yaitu TVS Ntorq. Kita kasih lihat gambar ya. Nah, ini dia TVS Ntorq dengan, oke, kita compare desainnya ya. Terus ya menurut gue nggak terlalu baik beda ya. Jadi memang tarikan desainnya mirip. Memang secara siluet agak beda, cuman tarikan desainnya ya yang mau disampaikan itu mirip. Jadi matic yang berotot, agak tarikannya tegas gitu ya. Mirip lah, komposisi warnanya pun di sini ada visor, ada dasi gede di tengah gitu. Desain lampu dan dadanya ini juga mirip menurut gue ya. Oke. Nah, cuman masalahnya justru TVS Ntorq ini menurut gue lebih bagus secara proporsi. Kenapa? Karena ya tadi rodanya enak dilihatnya gitu loh, ketimbang ini gitu. Kita bandingin dari samping nih. Nah, ini Ntorq seperti ini, ban belakangnya pakai 12, depan juga 12, dan ukurannya menurut gue pas aja gitu, berotot jadinya kelihatannya. Nah, ini Avenis kelihatan ya, kita compare lagi. Kalau Ntorq itu bagian belakang ini tuh dia memang kelihatan berotot, keker dan tebel gitu, kayaknya padat semua, depan juga. Nah, cuman kalau misalnya Avenis ini di bagian sini terlalu kopong menurut gue. Ya kembali lagi ini selera ya gitu. Jadi tergantung mungkin siapa yang ngelihat ya. Kalau gue pribadi sih buat gue ini agak terlalu kopong gitu. Oke. Sama harganya ya, kita ngomongin harga. Ini harga tadi yang gue dapat informasi itu adalah 29,970 juta. Jadi nah harga 30 jutaan ini menurut gue bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal juga. Karena gini, kalau bisa kita lihat angle murahnya adalah motornya adalah motor CBU ya. Jangan lupa ini adalah motor build up dari India. Jadi mana ada motor build up yang harganya kurang lebih segini gitu. Nah, tapi bisa juga kita lihat mahal karena rata-rata motor Matic kelas 120 cc itu harganya nggak nyampe 30 itu biasanya. Paling 20-an, 20 sampai 25 juta biasanya. Bahkan TVS Ntorq aja tuh harga 21 juta doang gitu. Nah, cuman kalau gue pribadi harga segini ini 29 juta lebih ini itu bisa dikategorikan sebagai Matic Premium ya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Dari segi desain, harga, spesifikasi, kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komen di bawah. Boleh diskusi juga. Dan menurut kalian gimana tentang Suzuki ini? Produk barunya apakah tepat untuk di pasar Indonesia? Silahkan tulis komen di bawah ya guys. Oke, sampai sini dulu di Kicu, cabut dulu. Makasih, ciao.